Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan. Salawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi at-tayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna in syi'ta sahla. Allahumma rzuqna al-ikhlasa fil niyyati wal qawli wal amal. Udzakiru nafsi wa iyyakum bi ikhlasin niyyah lillahi tabaraka wa ta'ala. Sebelum kita memulai kajian kitab Nurul Huda min Aqidati A'immatil Huda, kita awali dengan niat ikhlas lillahi ta'ala. Kita mengaji ilmu agama semata-mata hanya karena Allah. Sebab mengamalkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Yang maknanya segala perbuatan yang baik tergantung dengan niatnya. Maka sebelum kita melanjutkan kajian kitab ini, kita hadirkan terlebih dahulu niat ikhlas lillahi ta'ala. Pada pertemuan sebelumnya, kita telah membahas tentang dalil-dalil yang diambil dari Al-Quran dan hadis, serta maqalah-maqalah ulama dari kalangan ulama salaf dan ulama khalaf yang menjelaskan keyakinan tangzih, yang menjelaskan keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak bertempat dan juga tidak berarah. Kemudian perlu ditegaskan lagi kenapa kita senantiasa dan selalu menyebarkan kepada sekeliling kita tentang akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, khususnya tentang keyakinan Allah ada tanpa tempat. Bukankah definisi kelompok Mujassimah wal Musyabbihah adalah al-multazimuna bil alwan wal ittisal wal intisal. Jadi al-musabbihah, al-musyabbiha wal mujassimah adalah kelompok yang menyerupakan Allah dengan makhluknya, seperti mensifati Allah dengan sifat warna, mensifati Allah dengan al-ittisal, ya, menyatu, wal-infisal, dan mensifati Allah Ta'ala dengan sifat al-infisal atau terpisah. Ini definisi dari al-musyabbiha wal mujassimah. Artinya kelompok yang mensifati Allah Ta'ala, ya, salah satu dari sifat-sifat makhluk, ini disebut dengan al-musyabbiha wal mujassimah. Jadi tidak harus mensifati Allah Ta'ala dengan sifat-sifat makhluk secara keseluruhan. Pokoknya satu sifat saja dari sifat makhluk terus kemudian disifatkan kepada Allah, maka ini disebut dengan kelompok al-musyabbiha wal mujassimah. Tetapi banyak sekali dari kelompok-kelompok al-musyabbiha wal mujassimah terjadi karena mereka menyerupakan Allah dengan makhluknya dari segi sisi sama-sama bertempat. Makanya kita senantiasa dan selalu menyebarkan kata Allahu mawjudun bila makan.
Allah ada tanpa tempat. Bahkan pendiri thariqah tertua yaitu Said Ahmad Ar-Rifai, ya, salah satu makalah beliau adalah ghayatul ma'rifati billah al-iqanu biwujudihi ta'ala bila kaifi wala makan. Yang maknanya puncak kemakrifatan kepada Allah, artinya makrifat ya para nabi, para rasul dan para sahabat, para tabi'in, para umat muslimin adalah meyakini adanya Allah Ta'ala tidak serupa dengan makhluknya dan tidak bertempat. Semisal pada makalah Said Ahmad Ar-Rifai ini, kata bila kaifi wala makan, kata wala makan, ya, ini tidak ditampilkan, tidak disebutkan oleh beliau, sudah tercangkup makna bahwa Allah tidak bertempat pada ungkapan beliau berupa bila kaifin. Karena makna kaif adalah kullu makana min sifatil makhluqin. Ya, sifat-sifat makhluk ini namanya kaif. Jadi kalau ketika seandainya ya, semisal beliau mengatakan ghayatul ma'rifati billah al-iqanu bi wujudihi ta'ala bila kaifin. Ya, sampai sini saja sudah memberi pemahaman bahwa Allah Ta'ala tidak bertempat. Namun beliau menegaskan wala makan. Ya, wala makan. Karena memang banyak sekali dari zaman dulu seperti kelompok Al-Karomiyah dan sekarang diteruskan oleh paham Al-Wahhabiyah, terutama khususnya adalah pembahasan ini, yakni kebanyakan dari mereka mensifati Allah dengan sifat makhluk dari sisi tempat, sama-sama bertempat. Mereka sering mengatakan kembali kepada Al-Quran dan hadis. Ya. Mana dalilnya dan mana dalilnya yang sering katakan oleh mereka. Untuk mengelabui kepada masyarakat bahwa seakan-akan kelompok Al-Wahhabiyah adalah kelompok yang benar-benar berpegang teguh pada Al-Quran dan hadis. Padahal nyatanya yang menjadi tolak ukur mereka bukan Al-Quran dan hadis, tapi yang menjadi tolak ukur mereka adalah keinginan mereka, ya, hawa mereka, condongnya kemana. Sehingga ayat-ayat suci Al-Quran ataupun hadis yang mengarah kepada keyakinan mereka berusaha mungkin disampaikan kepada masyarakat dan kepada siapapun untuk mengelabui. Lah di antara ayat yang sering digunakan oleh sekte Al-Wahhabiyah menetapkan bahwasannya Allah itu bertempat adalah ayat Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ya, surat Thaha ayat ke-5. Mereka menyampaikan kepada masyarakat, menyampaikan di media sosial bahwa Allah itu bersemayam di atas arsy. Allah itu bertempat. Ya. Ketika disuruh untuk menyebutkan dalilnya, ya, jawaban mereka adalah karena di dalam Al-Quran, ya, disebutkan Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Mereka berpedoman bahwa ala dalam bahasa Arab itu artinya adalah di atas, al-isti'la, ya, mengartikan di atas, ya. Mereka mengartikan ayat Al-Quran, ya, sebagaimana ketika mereka mengatakan, ya, Zaidun jalisun alal kursi, pakainya kan ala, Zaid duduk di atas kursi. Jadi mereka mengartikan ayat Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa tidak dengan menggunakan kaidah-kaidah yang telah dijelaskan oleh para ulama, baik ulama salaf ataupun ulama khalaf. Tapi mereka mengartikan ayat ini, ya, sesuai dengan keinginan mereka atau sesuai dengan hawa mereka. Tidak dengan kaidah-kaidah. Mereka juga tidak menggunakan akal sehatnya, ya, untuk berpikir makna ayat Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Sehingga apa yang terjadi?
mereka memahami bahwa ayat ini menunjukkan makna Allah duduk di atas arsy. Terus mereka mengatakan tidak usah dibayangkan duduknya Allah seperti apa, tidak boleh dibayangkan. Karena ayatnya jelas mengatakan Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, sehingga tidak boleh dibayangkan duduknya Allah. Yang jelas kata mereka, duduknya Allah tidak sama dengan duduknya kita. Bagaimana cara untuk membantah dan menjelaskan kepada mereka? Kita jelaskan terlebih dahulu bahwa Al-Quran dengan pengertian lafzul munazzal yang berupa bahasa Arab adalah bahasa yang sastranya sangat tinggi sekali. Yang artinya tidak bisa diartikan secara letterleknya terus kemudian mewakili dari makna ayat tersebut. Ada ungkapan dari ulama mengatakan naqlul lughat ilal lughat mustahil. Yang artinya memindahkan bahasa ke bahasa yang lain itu tidak bisa. Ya, contoh seperti yang sudah kita jelaskan sebelumnya, ada istilah jismun kasif, ada istilah jismun latif. Kalau diartikan jismun kasif, benda yang kasar, apakah mewakili makna jismun kasif yang menurut ulama istilah, menurut ulama tauhid? Kan tidak. Makanya naqlul lughat ilal lughat mustaqim. Apalagi ya Al-Quran dengan pengertian lafzul munazzal dengan menggunakan bahasa Arab, ini sastranya sangat tinggi. Sehingga tidak boleh diartikan secara letterlek. Bahkan orang yang mengartikan ya Al-Quran secara letterlek, secara zahirnya, ini terkena hukum haram. Ya, sebagaimana yang disampaikan oleh Al-Hafidz Imam As-Suyuti dalam ilmu tafsirnya, At-Tahbir di ilmu tafsir. Nah, jadi pertama kita jelaskan naqlul lughat ilal lughat mustahil. Tidak bisa memindahkan bahasa ke bahasa yang lain. Artinya harus dengan makna ya dari bahasa tersebut supaya mewakili maksudnya. Ihtaja al-musabbihatu qadiman wa haditsan li itsbati tahayyuzillah ala arsyihi bi ayatil istiwa. Jadi kelompok al-musabbihah, kelompok yang menyerupakan Allah dengan makhluknya dari zaman dulu hingga musabbihah yang kekinian, ya mereka berargumentasi untuk membenarkan keyakinan mereka berupa menetapkan Allah Ta'ala duduk di atas arsy dengan ayat al-istiwa. Ayat al-istiwa itu ayat ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Wala hujjata lahum fi dzalika. Namun argumentasi tersebut ya tidak bisa dibenarkan. Kenapa? Li'anna hadzal i'tiqadi mukhalifan linassil Qur'an wal hadits wa ijma'il ummah. Karena keyakinan tersebut, keyakinan berupa menetapkan Allah bertempat di atas arsy adalah keyakinan yang menentang dengan nas Quran dan hadis serta menentang dengan ijma' ulama. Fawajaba an yakuna tafsirul istiwa al-madhkur fi qawlihi ta'ala ar-Rahmanu 'alal arsy istawa bi ghairil julus wal istiqrar wal muhadha min fawqih. Lianna hadhil ma'aniya min sifatil ajsam. Ya, bagaimana kok dikatakan bahwa keyakinan Allah duduk di atas arsy itu berlawanan dengan Al-Qur'an dan hadis dan ijma' ulama? Nah, sebab pada ayat yang lain yaitu ayat muhkamat, ayat yang sudah jelas maknanya,
Seperti ayat laisa kamitslihi syai' itu menunjukkan Allah tidak bertempat. Dan kita kan wajib meyakini bahwa antara ayat dengan ayat yang lain tidak bisa saling bertentangan. Ya, tidak akan terjadi kontradiksi. Ya, justru saling menguatkan. Makanya kalau diartikan ayat al-istiwa dengan pengertian Allah duduk di atas arsy akan bertentangan dengan nas Quran ya dan hadis serta ijma'ul ummah. Hadisnya mana? Kana Allah wa lam yakun syai'un ghairuh. Terus kemudian ijma'ul ummahnya mana? Ijma'ul ummah seperti yang dijelaskan oleh Al-Imam Abu Mansur Al-Baghdad dalam kitab Al-Farqu Bainal Firaq, wa ajma'u ala annahu la yahwihi makan wa la yajri alaihi zaman. Ini kan ijma' bahwa Allah tidak bertempat, tidak. Maka harus ya ketika mengartikan ayat al-istiwa yaitu ayat ar-Rahmanu 'alal arsyistawa tidak dengan arti duduk bersemayam atau berawang-awang ya. Kenapa? Karena arti dari duduk, bersemayam atau berawang-awang di atas ya. Ini dari sifat-sifat benda termasuk sifat-sifat jisim, sifat-sifat benda. Dan Allah Subhanahu wa taala mukhalafatuhu lil hawadits dan Allah taala ya tidak serupa dengan makhluknya. Nah, Terus lanjutannya bal yufassaru bil istila ayil qahri wa huwa sifatu kamalin lillahi taala. Namun seandainya diartikan ayat Ar-Rahmanu 'alal arsyistawa ya, maka harus diartikan dengan makna yang tidak bertentangan dengan ayat muhkamat yaitu ayat laisa kamitslihi syai' dan juga dibenarkan secara makna besar. Jadi makna dari ayat Ar-Rahmanu 'alal arsyistawa artinya adalah menguasai. Di mana sifat menguasai adalah sifat yang sempurna bagi Allah Ta'ala. Bahkan Allah Ta'ala menamakan dirinya sebagai Al-Qahhar. Firman Allah dalam surat Ar-Ra'd ya, ayat 16. Allah Ta'ala berfirman, Qulillahu khaliqu kulli syai' wa huwal wahidul qahhar. Katakanlah wahai Muhammad, Allah zat yang menciptakan segala sesuatu dan dia zat al-wahid yang maha esa tidak ada sekutu baginya, al-qahhar dan zat yang menguasai segala sesuatu yang ada. Ya, jadi sifat al-qahar, sifat menguasai ini adalah sifat yang menunjukkan kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Di mana dalam ayat yang lain disebutkan walillahil asmaul husna, artinya sifatuhu tadullu ala kamalihi. Sifat-sifat Allah itu menunjukkan kesempurnaan Allah taala. Berbeda kalau semisal diartikan Allah duduk di atas arsy. Duduk itu sifatnya makhluk. Dan ya, sifat duduk itu adalah sifat yang naqas. Sifat yang kurang, bukan sifat yang sempurna. Ya, kenapa? Karena yang namanya duduk berarti membutuhkan kepada sesuatu. Ya. Namanya membutuhkan berarti sifat yang lemah, bukan sifat yang sempurna. Ya, makanya satu sisi ketika diartikan Allah Subhanahu wa taala duduk di atas arsy, ya akan mensifati Allah dengan sifat yang tidak layak,
Ya, karena berlawanan dengan ayat laisa kamitslihi syai', berlawanan dengan hadis kana Allah wa lam yakun syai'un ghairuh, dan juga berlawanan dengan ijma'ul ummah. Satu sisi lain juga akan mensifati Allah dengan sifat yang tidaklah layak, ya, sifat yang kurang. Nah, sedangkan nama-nama Allah itu menunjukkan kesempurnaan Allah Ta'ala. Nah, terus, jadi qulillahu khaliqu kulli syai' wa huwal wahidul qahhar. Allah Subhanahu wa taala mensifati dirinya dengan sifat al-qahhar, yang artinya Allah menguasai atas segala sesuatu. Wa makna tafsiri ahli sunnati hadhil ayata bi anna Allah qahirun lil arsy. Pentafsiran golongan ahlu sunnah wal jamaah terhadap ayat ini, bahwa makna ayat al-istiwa adalah Allah menguasai arsy. Artinya annallaha huwallazi abrazal arsya minal adami ilal wujud. Ya, artinya Allah Subhanahu wa taala, ya, menciptakan arsy dari tiada menjadi ada. Ya. Wa huwallazi yahfazu alaihi wujudahu fi jahadil ulwi min ayyahwiya 'alas samawati wal ardi fayuhattimaha. Dan dia Allah Ta'ala yang menjaga adanya arsy, ya, yang menjaga adanya arsy, yang adanya arsy di arah atas, dijaga supaya tidak turun ke langit ataupun ke bumi sehingga akan merobohkan. Makanya dikatakan al-arsyu saqful jannah. Arsy adalah atap surga. Nah. Walau kana Allahu mustaqirran 'alal arsy kama taz'amu al-musabbihatu, lakana Allahu muhtajan li syai'in min khalqihi. Apabila, ya, dikatakan bahwa Allah bersemayam di atas arsy, duduk di atas arsy, sebagaimana yang diduga oleh kelompok al-musabbihah wal mujassimah, niscaya akan menetapkan bahwa Allah membutuhkan sesuatu dari makhluknya. Ya, dan kita tahu bahwa, ya, sesuatu yang membutuhkan, ya, sesuatu yang membutuhkan kepada yang lain itu menunjukkan sifat ajaz. Makanya al-ihtiyajiyah tunafi al-uluhiyah. Ya, sifat membutuhkan itu berlawanan dengan sifat ketuhanan. Ta'ala Allahu an dzalika. Maha suci Allah Ta'ala dari sifat-sifat makhluk. Bal lakana mahmulan minal malaikatil ladzina yahmilunal arsya. Ya, kalau semisal dikatakan Allah duduk di atas arsy, berarti Allah itu, ya, diangkat oleh para malaikat, yang menjaga dan mengangkat arsy. Nauzubillah. Subhanahu wa ta'ala amma yaqulu adh-dhalimuna 'uluwan kabira. Maha suci Allah Ta'ala dari ucapan orang-orang kafir. Waqad qala al-Imam Abul Hasan al-Asy'ari fil Ibanah. Al-Imam Abul Hasan al-Asy'ari dalam kitab Al-Ibanah, beliau menjelaskan al-arsu wa hamalatuhu mahmuluna bilutfi qudratillah.
Arsy dan yang membawa arsy, yang memikul arsy, yakni para malaikat, ya semuanya itu ya di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini komentar dari Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, Imamu Ahli Sunnati wal Jamaah. Kemudian Al-Imam Al-Fakhrur Razi, ya, kita tahu ya, Al-Mufassir ya, beliau sebagai ulama mufassir ya, ahli tafsir, Al-Fakhrur Razi, dalam tafsirnya Mafatihul Ghaib gitu ya. Beliau mengatakan ketika mentafsiri ayat al-istiwa, al-musyabbihatu, ini kata al-Imam Al-Fakhrur Razi dalam kitab tafsir, al-musyabbihatu ta'allaqat bihadhil ayati fi anna ma'budahum jalisun 'alal arsy. Ini al-Imam Al-Fakhrur Razi, ya, bukan Abdul Malik yang berkata, Al-Imam Al-Fakhrur Razi Al-Mufassir ya. Beliau mentafsiri ayat tersebut. Jadi kelompok al-musyabbihah ketika kaitannya dengan ayatul istiwa, mereka mengartikan bahwasannya ya Tuhan yang mereka sembah katanya ya, sesembahan mereka. Sesembahan siapa? Al-musyabbihah jalisun 'alal arsy, duduk di atas arsy. Wa hadza batilun bil aqli wan naqli min wujuhin. Keyakinan musyabbihah ini jelas batilun bil aqli wan naqli. Tidak bisa dibenarkan, berlawanan dengan akal sehat, berlawanan dengan dalil nakal Quran dan hadis min wujuhin, dari beberapa sisi. Ya, di antaranya ya, di antara sisi kebatilan keyakinan faham al-musyabbiha annahu subhanahu wa ta'ala, ya, kelompok musyabbiha berkeyakinan Allah duduk di atas arsy, mengartikan ayat tersebut dikatakan batil, ya, keyakinan tersebut adalah keyakinan yang tidak bisa dibenarkan karena berlawanan dengan akal dan nakal dari beberapa sisi. Di antaranya adalah annahu subhanahu wa ta'ala kana wala arsya wala makan. Kita wajib meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala ada ya sebelum adanya arsy, sebelum adanya tempat. Walamma khalaqal khalqa lam yahtaj ila makan, dan setelah Allah menciptakan makhluk seperti arsy, seperti tempat, Allah pun tidak membutuhkan tempat. Bal kana ghaniyan anhu. Tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan tempat. Fahuwa bisifatil lati lam yazal 'alaiha illa ayyaz'ama za'imun annahu lam yazal ma'allahi arsun. Jadi sifat Allah Subhanahu wa taala azali, ya, azali, wujudnya Allah tanpa didahului oleh permulaan adalah sifat yang tidak berubah. Sebelum terciptanya tempat berupa arsy, tempat yang lainnya, Allah ada tanpa tempat. Setelah terciptanya tempat, Allah pun tidak berubah, yakni ya tidak bertempat setelah terciptanya tempat. Ya, kecuali bagi orang-orang musyabbiha ya yang berkeyakinan bahwasannya arsy itu adanya ya, wujudnya arsy kata mereka, kata musyabbiha itu adanya azali, sama dengan Allah Ta'ala. Jadi arsy itu kata mereka juga adanya azali. Na'udzubillah. Makanya kan gini, di antara paham sesatnya Al-Wahabiyah, mereka itu kan berkeyakinan falasifah. Keyakinan mereka falasifah masuk.
Khawarij juga masuk, falasifah masuk, musyabbihah juga masuk. Jadi mereka berkeyakinan alam semesta ini wujudnya tanpa didahului oleh permulaan atau azal. Keyakinan mereka seperti itu. Di antaranya ini ada kelompok musyabbihah yang mengatakan arsy ya adanya azali ya dengan Allah Subhanahu wa taala. Katanya seperti itu. Makanya sebagian Al-Wahabi ya yang ada di Indonesia sering kita dengar ya, siapa namanya Khalid ya Basalamah ya, sudah tidak asing lagi dia tokoh Wahabi ya di Indonesia ya, ketika ditanya arsy makhluk apa bukan jawabannya nggak tahu karena kalau dia menjawab arsy adalah makhluk akan menjadi rudud bantahan terhadap Khalid Basalamah yang berkeyakinan Allah memiliki fisik, Allah bertempat gitu. Makanya ketika ditanya arsy makhluk apa bukan, jawaban Khalid Basalamah nggak tahu. Kan lucu. Kok ada sesuatu selain Allah? Ya, sesuatu selain Allah terus bukan makhluk. Ini gimana logikanya? Berarti menyatakan ada pencipta selain Allah, ya, atau menyatakan bahwa Tuhan tidak ada. Karena orang yang berkeyakinan bahwa alam semesta ini wujudnya tanpa ada permulaan, mengakui atau tidak, ucapan itu menetapkan lazimnya adalah mentiadakan Tuhan. Nah, kan berarti menyatakan tidak ada pencipta. Mengakui ataupun tidak. Keyakinan yang mengatakan alam semesta ini wujudnya tanpa permulaan atau berkeyakinan arsy wujudnya tanpa permulaan jelas ya, bahwa itu menetapkan makna bahwasannya ya pencipta itu tidak ada, sama dengan taktil. Ini sisi yang pertama. Sisi yang kedua, wasaniha annal jalis alal arsy la budda wa ayyakunal juz'ul hasilu minhu fi yaminil arsy ghairul hasil fi yasaril arsy fayakunu fi nafsi mu'allafan murakkhaban. Itu yang kedua adalah bahwa kalau dikatakan Allah duduk di atas arsy, yang namanya jalis, duduk ya, ini kan pasti harus ada bagian yang berada di sisi kanan arsy ya, yang maknanya adalah bahwa sesuatu yang duduk pasti tersusun ya, karena memiliki pantat itu kan tersusun beberapa bagian. Lah, bukankah sesuatu yang tersusun berarti membutuhkan yang menyusunnya? Kan seperti itu. Ya, kalau dikatakan Allah ya itu tersusun beberapa bagian, ya berarti maknanya Allah itu membutuhkan kepada sesuatu yang lain yang mentertentukan bentuk ukurannya Allah. Nauzubillah. Ya. Makanya makna yang benar ayat Ar-Rahman 'alal arsy istawa adalah Allah menguasai arsy. Jadi secara syarak makna seperti itu dibenarkan. Kalau ada orang bertanya, loh, apakah bisa makna istawa dalam bahasa Arab diartikan menguasai? Kan? Kita jelaskan ada seorang ulama yang kelasnya Al-Hafidh ya. Al-Hafidh. Beliau bernama Abu Bakr Ibnul Arabi. Ya. Walil istiwa fi kalamil Arab khamsata asyara maknan ma baina haqiqatin wa majaz. Kata beliau Al-Hafidh Abu Bakr Ibnul Arabi, al-istiwa ya, kata al-istiwa dalam bahasa Arab memiliki 15 makna. Ada makna yang hakiki dan ada makna yang majazi. Nah, minha ma yajuzu 'ala Allah wa huwa ma'nal ayat.
Di antara makna istiwa ada makna yang layak bagi Allah Ta'ala, yaitu makna ayat Ar-Rahmanu 'alal arsyistawa, dengan makna menguasai. Ini makna yang layak bagi Allah. Wa minha ma la yajuzu 'ala Allah bihalin. Dan di antara makna al-istiwa dalam bahasa Arab ada makna yang tidak layak bagi Allah Ta'ala sama sekali. Wa huwa idza kana al-istiwa bi makna tamakkuni wal istiqrar awil ittisal awil muhadha. Yaitu ketika kata al-istiwa diartikan dengan makna duduk bersemayam, bersatu dan mengawang. Karena sifat-sifat tersebut adalah sifat yang tidak layak bagi Allah Ta'ala. Wala nadribu lahul amsal fil makhluqat, dan kita tidak boleh menyerupakan Allah Ta'ala kepada makhluk-makhluk. Dan juga lafaz ala dalam bahasa Arab itu memiliki makna yang banyak, sebagaimana yang dijelaskan oleh Ibnu Hisham dalam Mughnil Labib, kitab ilmu nahwu ya. Banyak seperti itu. Nah, di antara makna al-istiwa apa saja? Al-istiqrar, menetap, duduk, kan? Duduk, istiqomah, lurus, tegak, tamam, sempurna, al-i'tidal, al-isti'la, menguasai, al-ulu, tinggi, al-istila, al-qahar, maknanya an-nuju, wat-tasawi, nuju, matang, wat-tasawi, rata, wa ghairu zalika, macam-macamnya. Ya, seperti halnya makna al-istiqrar ya, menetap gitu kan. Pada firman Allah Ta'ala, wastawat 'alal judi, yang artinya safinatan Nuh, perahunya Nabi Nuh itu berlahun atau berhenti di bukit al-judi kan, seperti itu. Ada istiwa bimakna al-istiqomah, tegak. Nah, seperti firman Allah Ta'ala, fastawa 'ala suqihi. Fastawa di sini artinya tegak, lurus, 'ala suqihi ya, atas batang-batang atau ranting ya. Al-istiwa bimakna tamam, diantaranya walamma balagha asuddahu wastawa ay tammat quwwatuhul badani. Al-istiwa dengan makna al-istila, menguasai, seperti dalam syair Arab ya. Qadis tawa bisrun 'alal iraqi min ghairi saifin wa damin mubra. Yang artinya di sini adalah bahwa bisrun ya, menguasai Irak tanpa pertumpahan darah, tanpa adanya peperangan. Dari berbagai makna ayat al-istiwa dalam bahasa Arab, mana makna yang layak bagi Allah adalah makna menguasai. Dan juga ditegaskan oleh Al-Imam Ali radhiyallahu anhu dalam kitab Al-Farqu Bainal Firaq. Beliau menjelaskan, innallaha ta'ala khalaqal arsya izharan liqudratihi. Yang maknanya, sesungguhnya Allah Ta'ala menciptakan arsy ya, untuk menunjukkan sifat kekuasaannya, walam yattakhidhu makanan li dzatihi, dan Allah tidak menjadikan arsy sebagai tempat baginya. Ya, ini disebutkan dalam kitab Al-Farqu Bainal Firaq. Perkataannya Sayyiduna Ali yang disebutkan dalam kitab Al-Farqu Bainal Firaq. Al-Farqu Bainal Firaq dikarang oleh Al-Imam Al-Muhaddits Al-Faqih Al-Lughawi Abu Mansur At-Tamimi. Abu Mansur At-Tamimi. Orangnya fiqh itu kan, fiqh terpercaya. Kalau orang lain ya, orang yang banyak kadzibnya kalau berbicara, ini makalahnya Sayyiduna Ali kan masih diragukan, benar enggak ini makalahnya Sayyiduna Ali. Ini ulama fiqh ya, terpercaya. Terus dilanjutkan lagi dalam kitab Najmul Muhtadi yang dikarang oleh Ibnul Muallim Al-Quraisy ya. Beliau mengatakan, ini runtutannya sedang menjelaskan tentang kekufuran yang disepakati oleh ulama. Wa kadza, begitu juga hukumnya kafir, may ya'taqidu annallaha jalisun 'alal arsy. Ya, orang yang berkeyakinan Allah duduk di atas arsy. Kama hakahul Qadhi Husain min akabir ashabi Syafi'i huna an nasis Syafi'i. Jadi perkataan ini yakni yang berupa
orang yang berkeyakinan Allah duduk di atas arsy adalah kafir, sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Qadhi Husain. Ini termasuk pembesar dari Ashabus Syafi'i, dan ini diambil dari Nasus Syafi'i. Bukankah Al-Imam Asy-Syafi'i beliau mengatakan al-mujassim kafirun. Al-mujassim. Siapa tadi? Al-mujassimah. Mujassim itu nisbat orangnya, al-mujassimah ke kelompok, ajarannya namanya tajsim. Orang yang menyerupakan Allah Ta'ala dengan makhluknya meskipun satu sifat, namanya mujassim. Ini kafir. Keluar dari agama Islam. Karena apa? Orang yang menyerupakan Allah dengan makhluknya, sejatinya dia tidak menyembah kepada Allah. Tapi yang dia sembah adalah sesuatu yang dia bayangkan yang berada di atas arsy yang sebenarnya tidak ada. Wa may ya'budu ghairallah, dan orang yang tidak menyembah kepada selain Allah, bagaimana? Muslim atau ghairu muslim? Jawabannya ghairu muslim. Nah, terus bagaimana nanti tentang masalah ulama mutaakhirin? Ya, sebagaimana yang disampaikan oleh Imam Ar-Rafi'i, ya, ketika di bab as-syahadat beliau mengindikasikan bahwasannya tidak mengkafirkan al-mujassim. Kita jelaskan, jangan salah paham dengan perkataan-perkataan. Jadi gini, kan tadi sudah dijelaskan ittifaq ijma' ya. Allah tidak bertempat, Allah tidak berarah. Artinya orang yang menyerupakan Allah dengan makhluknya, ya berarti orang tersebut tidak mengenal Allah Ta'ala. Di antara dikatakan menyerupakan Allah dengan makhluknya seperti berkeyakinan Allah bertempat, Allah berarah gitu kan. Terus kemudian orang yang menyerupakan Allah dengan makhluknya ini dikatakan sebagai orang yang ma'rifatullah apa tidak, gitu kan? Nah, pasti jawabannya orang yang tidak ma'rifatullah, orang yang tidak mengenal Allah Ta'ala, laisa muslimah. Ini sepakat. Adapun ya ungkapan ulama mutaakhirin yang katanya wal masyhur la nukaffir. Katanya menurut kaul masyhur tidak mengkafirkan mujassimah. Kita arahkan. Ada bahasa qala, ada bahasa yang i'taqad. Jadi pernah saya tanyakan itu kepada salah satu guru saya yang terdapat dalam kitab Kifayatul Akhyar, mungkin ada sebagian teman dari kita yang sudah paham. Jadi kalau i'taqada, man i'taqada annallaha jalisun 'alal arsy, jelas kafir ya. Orang yang berkeyakinan Allah duduk di atas arsy, kafir. Sepakat semuanya, seluruh ulama. Terus kalau ada orang mengatakan, Allahu jismun lakal adesam. Allah itu jismun lakal adesam. Ya, yang tidak dikafirkan adalah orang yang mengatakan Allahu jismun lakal adesam dan dia tidak tahu, tidak paham makna jisim. Yang dia yakini jisim tersebut, kata jismun tersebut maknanya maujud. Makanya tidak kafir. Karena dia keyakinannya Allah maujudun lakan maujudan. Ya, tapi kewajiban kita adalah mengingatkan kepada orang tersebut bahwa kata jisim dalam bahasa Arab maknanya malahu tulun wa ardun wa sesuatu yang memiliki bentuk ukuran panjang lebar dan ke dalam. Tidak bisa diartikan kata jismun dengan pengertian mewujud, tidak bisa. Seperti itu. Paham ya? Mungkin ada pertanyaan. Satu saja. Sudah tidak ada pertanyaan. Alhamdulillah. Semoga bisa difahami dengan baik-baik. Saya ingatkan ya. Saya ingatkan bahwa yang nggak punya kitab jangan putus asa ya. Yang nggak punya kitab jangan putus asa karena tidak disyaratkan faham ilmu agama memiliki kitab, tidak disyaratkan seperti itu ya. Dulu pada zamannya Nabi aghlabnya ummiyin ya, banyakan para sahabat itu ummi, tidak bisa membaca, tidak bisa menulis, tapi mereka afhamnya
pemahamannya lebih kuat daripada kita. Ya. Yang penting bagaimana seseorang itu bisa menangkap ya penjelasan dari saya ataupun yang lainnya. Khairu ma yuqtabul insan apa? Khairu ma yuqtabul insan al-fahmus salim. Sebaik-baiknya sesuatu yang diberikan kepada seseorang adalah pemahaman yang benar. Pemahaman yang benar artinya akidahnya sesuai dengan akidah Rasul was sahabah wal ahkamnya juga sama. Jadi al-ibratu bi fahmil qalbi. Laisatil ibratu bi kasratil qiraah. Yang menjadi tolak ukur bagaimana seseorang itu mendapatkan pemahaman dengan pemahaman yang benar. Bukan menjadi tolak ukur orang pasti membawa kebenaran ketika orang tersebut ya syaratnya harus pola ternyata keluar dari mulut-mulut ya mereka dengan apa namanya yang tidak layak bertentangan dengan syariat. Kita tutup sama-sama dengan bacaan tahlil. Yuhallilu wa nusalli ala la ilaha illallah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ighfir li wa lil mu'minina wal mu'minat walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum wa ahsana ilaikum, nas'alullah as-salamata fid dini wal dunya wal akhirah wa husnal khitam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.